13. Mengingat pengorbanan. Waktu telah menunjukkan pukul 5:01 WIB sore. Mas Revan masih setia menemaniku di kamar mungil ini. "Kita pulang yuk, Dek," ajak Mas Revan kepadaku. "Aku gak mau." "Kamu pulang aja sendiri," jawabku dengan nada ketus. "Itu gak mungkin, Dek. Aku gak akan pulang tanpa kamu." "Terserah, aku gak peduli." "Kamu masih marah ya? Menurut kamu?" "Tapi aku sudah jujur dan jelasin semuanya padamu. Apa kamu masih gak percaya dengan semua ketulusanku? Kamu pasti bisa merasakan tulusnya cintaku selama ini. Tapi kamu gak jujur dari awal. Sampai aku tidak mengetahui apakah semua yang kamu lakukan padaku selama ini benar-benar tulus. Aku sudah bilang bahwa saat itu bukan waktu yang tepat bagimu untuk mengetahui yang sebenarnya. Jadi, kamu merasa bahwa cintaku tidak benar, Dek." "Aku bingung, Mas. Terus kenapa kamu tidak cerita setelah aku mulai bangkit dan berusaha melupakan sakit yang menyiksa batinku? Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang sudah kembali menghampirimu." "Tapi kenyataannya sekarang aku sakit, Mas." Air mataku kembali membasahi pipi. Dia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menepiskannya. "Lepasin. Aku mau kamu pergi dari sini." Dia tetap meraih tanganku lalu menggenggamnya. "Itu tidak mungkin, Dek. Aku gak akan pergi." Dia mencium jemariku. "Kamu jahat, Mas." Aku kembali mual lagi. "Aku mohon, Dek, jangan bersedih. Ingat anak kita. Dia juga akan merasakan apa yang kamu rasakan." "Aku mau ke kamar mandi." Aku berusaha duduk lalu bangkit dari tempat tidur. "Aku antar ya, Dek." Dia membantuku berdiri. Aku tetap diam dengan usaha yang dia lakukan. Dia menuntunku menuju kamar mandi. Saat menuju kamar mandi, aku melihat ayah sedang duduk di depan TV. Ternyata beliau sudah pulang kerja. Aku sama sekali tidak mendengar kedatangan ayah karena terlalu sibuk berdebat dengan Mas Revan. "Ayah udah pulang?" tanya aku setelah keluar dari kamar mandi. Aku dan Mas Revan duduk di dekat ayah lalu mencium punggung tangannya. "Udah, Nak. Tadi Bunda udah cerita kalau kamu dan Nak Revan berkunjung ke rumah ini. Ayah juga melihat mobil Nak Revan di depan rumah," jelas ayah. "Iya ayah, kami datang dari pagi," ucap Mas Revan. "Bunda kemana ayah?" tanya aku karena tidak melihat Bunda. "Bunda mengantarkan pesanan kue ke rumah tetangga," jawab ayah. "Ayah sehat?" tanya Mas Revan kepada ayah. "Iya Nak Revan." "Oh ya, Bunda juga udah cerita semua tentang kalian," ucap ayah. "Tentang apa ayah?" tanyaku ingin tahu. "Tentang semua kenyataan yang membuatmu meninggalkan rumah keluarga suamimu," jawab ayah. "Revan minta maaf karena tidak berani jujur dari awal pada semua keluarga. Saat itu Revan tidak ingin menambah beban dan penderitaan yang menimpa Dara. Revan terpaksa menyembunyikan semuanya karena menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskannya." Mas Revan memberikan penjelasan kepada ayah. "Iya Nak Revan, ayah sangat mengerti posisi kamu. Ayah saat ini hanya ingin pengertian dari Dara," balas ayah yang ternyata juga membela Mas Revan. "Maksud ayah?" tanyaku heran. "Kamu harus bersyukur dan menghargai pengorbanan suamimu. Dia melakukan semua itu karena tidak ingin melihatmu lebih terluka. Cobalah belajar menerima kenyataan bahwa ini sudah menjadi jalan untuk mempersatukan kamu dan Nak Revan." Aku kaget mendengar penjelasan ayah yang seolah-olah juga berada di pihak Mas Revan. Ayah dan Bunda sama saja membenarkan tindakannya. Aku menunjuk ke arah Mas Revan. "Kamu salah paham, Nak. Ayah hanya ingin yang terbaik untuk rumah tangga kalian. Terus, sekarang kamu juga sedang hamil. Bunda udah cerita pada ayah. Belajarlah untuk membuka diri, Nak." Penuturan ayah membuatku tidak percaya bahwa apa yang beliau ucapkan sama halnya dengan ucapan Bunda yang juga membenarkan tindakan Mas Revan. Ayah dan Bunda lebih membela dia daripada anak kandung sendiri, ucapku sambil kembali menunjuk Mas Revan. "Yang sabar ya Nak Revan, kamu tahu dia masih terlalu dini untuk menghadapi semua kejadian yang menimpa dirinya. Dan saat anak seusianya masih duduk di bangku kuliah, dia sudah menyandang status sebagai istri dan sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Ayah berharap
agar kamu dapat mengerti jika berada di posisinya Dara. Revan sangat mengerti ayah, dan Revan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Dara. Revan sangat mencintainya. Ucap Mas Revan kepada ayah. Ayah percaya padamu nak Revan. Terima kasih ayah. Aku terdiam dengan pengakuan ayah yang sangat mempercayai Mas Revan. Ternyata ayah dan bunda lebih membela dia daripada aku, anak kandungnya. Malam telah tiba. Aku merebahkan tubuh di tempat tidur. Mas Revan tetap bersikeras tidak mau pulang jika tidak bersamaku. Dia mengaku telah menyiapkan pakaiannya dari rumah untuk antisipasi jika aku tidak bersedia pulang bersamanya. Aku mencoba memejamkan mata, tetapi belum berhasil hingga akhirnya aku berpura-pura tidur karena masih sangat kesal kepada Mas Revan. Dia duduk di kursi samping tempat tidur. Dia mengusap perutku dan aku merasakannya. Anak papa sayang, kamu anugerah terindah untuk kami. Papa sayang banget sama kamu. Seperti rasa sayang papa pada mama kamu. Papa berharap semoga kita kembali menjadi keluarga yang utuh. Bantu papa ya sayang untuk meyakinkan mama kamu bahwa papa amat mencintainya. Mama kamu adalah hidup papa. Papa tidak berarti apa-apa tanpa dia. Papa ingin selalu bersamanya dan membahagiakannya. Sekarang kamu dan mama penyemangat papa. Kalian juga pelengkap dalam hidup papa. Sehat selalu ya sayang. Papa mencintaimu. Aku sangat terharu mendengar ucapan Mas Revan kepada anak dalam perutku. Dia berulang-ulang mengusapnya dan aku melihat apa yang dia lakukan. Dengan sesekali membuka mata, dia mencium perutku. Aku kembali berpura-pura. Kamu batuk, Dek? Tanya Mas Revan, melihatku terbangun. Enggak, jawabku singkat. Maaf jika aku mengganggu tidurmu, ucapnya meminta maaf. Kamu gak tidur? Aku mengalihkan pembicaraan. Belum ngantuk, Dek. Kamu tidur aja. Gak apa-apa. Mungkin kamu tidak terbiasa dengan ruangan sempit seperti ini. Aku akan tetap merasa nyaman dan bahagia jika bersamamu. Gombal. Kok gombal sih, Dek? Itu fakta. Dia tersenyum kepadaku. Bohong. Mana mungkin aku membohongi istriku yang imut ini. Tapi kenyataannya kamu bohongin aku. Itu namanya bukan bohong, Dek. Tapi aku menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya padamu. Aku hanya tidak ingin membuatmu bersedih. Tolong mengerti jika berada dalam posisiku. Tahu terserah kamu deh. Aku memalingkan wajah dari pandangannya. Dia merebahkan tubuhnya di sampingku, lalu berhasil memelukku. Jangan marah lagi ya, Dek. Aku mohon. Siapa yang marah? Kalau tidur membelakangi suami, namanya apa dong? Nggak tahu. Oh, ngambek ya. Mama Dede ngambek lagi nih cuekin papa, ucapnya sambil mengusap perutku. Apaan sih? Aku menepiskan tangannya lalu berbalik arah. Mata kami berpandangan sangat dekat. Aku jadi salah tingkah dalam posisi seperti ini. Dia mengusap pipiku, kemudian mendaratkan ciuman di dahi. Namun aksinya tidak berhenti sampai di situ. Dia mengusap bibirku lalu menciumnya. Aku tidak tahu kenapa tidak berusaha mengelak dan menolaknya, tetapi justru membalas aksinya. Kamu udah makan, Mas? Isi pesanku kepada Mas Revan setelah 4 bulan pernikahan kami kala itu. Udah istriku, balasnya hingga membuatku tersipu malu. Aku ada sesuatu untuk kamu, Mas. Apa tuh? Kalau ngomongnya lewat chat, gak seru, harus langsung dong. Udah gak sabar nih pengen pulang, pasti menarik deh. Iya dong, kejutan untuk suamiku. Saat itu, rasa sayang dan kagumku terhadap Mas Revan makin bertambah. Rasa kagum itu telah berkembang menjadi perhatian dan aku ingin selalu berada di dekatnya. Akan tetapi, aku belum mampu memastikan apakah yang kurasakan saat itu adalah perasaan cinta atau bukan. Hatiku masih bingung. Setelah 5 bulan pernikahan kami, aku baru meyakini isi hati dan perasaanku yang sebenarnya terhadap Mas Revan. Ternyata aku mencintainya. Sebelum aku berhasil mengutarakan segalanya, tiba-tiba orang yang menghancurkan hidupku muncul
kembali dalam rumah tangga kami. Niat untuk mengungkapkan cinta kepada Mas Revan aku urungkan. Hatiku jadi sangat berubah, juga marah karena menganggap dia pembohong. Akan tetapi, jika melihat pengorbanannya saat ini, aku makin bingung. Apakah aku harus jujur dengan perasaan yang sebenarnya? Haruskah aku ungkapkan rasa cinta itu kepadanya di kamar mungilku ini? Mas, ucapku lirih saat tangannya mulai turun dari pipiku. Gumamnya. Jangan sekarang ya. Kenapa, Dek? Ini bukan di kamar kita. Sekarang kita sedang di rumah orang tuaku. Apa salah ya, Dek? Aku malu jika ayah dan bunda melihatku besok mandi basahin rambut. Wajar dong, kita suami istri. Kamu gak ngerti ya? Maksudnya apa sih, Dek? Ih, kamu ya susah banget ngerti. Yang mereka tahu aku lagi marah. Tapi sebelum aku melanjutkan kalimatku, dia langsung tertawa. Hahaha, kamu lucu, Dek. Pelanin suaramu, Mas. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Aku gak bisa bayangin deh apa yang ayah dan bunda pikirkan. Apa? Dia berbisik di telingaku. Marah, tapi tetap setia melayani suami. Hehe. Kamu ya bikin kesal. Aku mencubit pinggangnya. Istriku malu. Pipinya merah tuh. Dia memelukku. Terus terang, aku merasa senang dan nyaman berada di samping Mas Revan. Dia selalu mampu membuatku bahagia. Masih pantaskah aku marah dan benci kepadanya? Apakah Dara akan segera memaafkan Dr. Revan?